wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Afdriyani dan teman saya Vika. Di sini kami akan menjelaskan apa sih komponen-komponen yang ada dalam motherboard atau yang biasa disebut ibu papan. Dan juga beserta fungsinya kami akan menjelaskannya. Jadi di motherboard ini yang pertama ada ini kipas. Di bawah kipas ini ada yang dinamakan CPU. CPU ini fungsinya untuk memproses semua data yang diberikan oleh perangkat lunak. Jadi yang selanjutnya itu ada slot RAM, yaitu Random Access Memory, yang digunakan untuk menyediakan ruang kerja bagi CPU dan juga menyimpan data yang diproses. Komponen yang ketiga ini dinamakan dengan konektor daya yang berfungsi untuk memastikan semua komponen dasar menerima daya yang diperlukan untuk beroperasi. Selanjutnya yaitu ada heatsink. Heatsink ini fungsinya buat pendinginan. Jadi semua suhu komponen yang ada di sini itu stabil, dan juga karena suhunya stabil karena ada heatsink, jadi komponen-komponennya itu bisa lebih awet, umurnya itu lebih panjang. Selanjutnya ada yang dinamakan SATA. Yang ini fungsinya untuk menghubungkan perangkat atau menyimpan data seperti HDD dan SSD. Selanjutnya itu ada PCIe X1 dan juga PCIe X16. Jadi yang pertama ini, yang PCIe X1 ini buat masangin kartu ekspansi lain kayak kartu suara, kartu jaringan, ya, atau juga kartu penangkap TV yang bandwidthnya tuh rendah daripada kartu grafis. Nah, kalau yang PCIe X16 ini buat masangin kartu juga, tapi kartunya itu kartu grafis atau VGA card yang ngebutuhin bandwidthnya itu lebih tinggi buat kerja visualnya yang lebih optimal. Selanjutnya, komponen ini dinamakan dengan PCI 1 yang fungsinya untuk menghubungkan perangkat kecil ke motherboard komputer kalian. Dan penghubungannya meliputi konektivitas perangkat dengan transmisi data dan antarmuka standar. Selanjutnya yaitu ada konektor daya. Nah, fungsinya itu buat nyalurin daya listrik khusus ke power supply, dan juga ini tuh buat dukungan daya tambahan dan juga sebagai stabilitas sistem. Komponen selanjutnya ada yang dinamakan dengan baterai. Fungsinya untuk memberi daya pada chip di motherboard. Jadi di bagian input outputnya itu, di sini yang pertama itu ada port PS2. Nah, fungsinya itu buat menghubungin keyboard dan mouse ke komputer. Nah, biasanya itu yang warna ungu itu buat keyboard dan hijau itu buat mouse. Selanjutnya, di sini ada yang dinamakan dengan port serial yang fungsinya untuk menghubungkan monitor atau proyektor ke komputer. Komponen selanjutnya juga ada yang dinamakan dengan konektor VGA yang fungsinya untuk menghubungkan perangkat tampilan, mentransmisikan sinyal video analog, dan mendukung resolusi dan warna. Jadi di bagian input output selanjutnya yaitu ada yang namanya paralel. Nah, ini fungsinya itu buat meningkatkan kecepatan pemrosesan. Jadi walau dia tuh bisa ngebagi tugas dan menjalankannya itu secara bersamaan, tapi cepat dalam memproses datanya. Lalu komponen selanjutnya ada yang dinamakan motherboard. Fungsinya untuk menghubungkan komputer ke jaringan lokal atau internet menggunakan kabel Ethernet itu sendiri. Lalu di sini juga ada yang dinamakan USB yang fungsinya untuk menghubungkan berbagai perangkat peripheral eksternal ke komputer seperti flash drive, mouse, keyboard, printer, scanner, dan perangkat USB lainnya. Bagian motherboard di input output yang terakhir itu ada namanya port audio. Jadi di setiap warna port audio ini punya fungsi yang berbeda-beda. Misalnya yang biru ini yaitu audio line inject, fungsinya itu buat
pemutar CD atau pemutar DVD. Jadi suara dari komputer itu masuk dari suara dari perangkat itu masuk ke komputer. Lalu yang hijau itu audio line out jack, itu fungsinya buat ngehubungin headphone atau speaker. Jadi suara dari komputer itu bisa didengar. Lalu yang terakhir itu ada merah muda atau juga mikrofon jack. Jadi fungsinya itu buat pengguna itu bisa merekam suara untuk melakukan komunikasi melalui komputer. Sekian video penjelasan dari motherboard, bagian dan fungsi-fungsinya. Semoga bermanfaat. Dadah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.